Selamat datang kembali di ceritanya Mas Anis. Hari ini kita mau cerita apa? Sedikit introduction-nya ya, bahwa ketika saya menjadi penguji skripsi di Universitas Pamulang, banyak sekali ketika membaca halaman persembahan atau ucapan terima kasih menyebutkan beberapa boy group, idol group dari Korea. Padahal dulu saya anti Korea. Kenapa? Ketika saya pernah menyatakan bahwa ketika ada orang berbicara tentang Korea masih plastik gitu. Tapi beriring sejalannya waktu, saya penasaran. Kenapa sih mahasiswa saya yang notabene berhijab, bahkan ada beberapa laki-laki itu ngefans sama Korea. Akhirnya karena saya seorang researcher, saya seorang peneliti, maka saya melakukan penelitian terhadap fenomena ini. Alasan mereka menyukai idol group itu kenapa? Dan akhirnya saya mencoba mencari tahu, dan jika ucapan terima kasih itu paling banyak sama EXO, sama NCT, sama Seventeen, gitu. Yang terbaru kemarin sama TXT, gitu. Yang laki-laki juga menyebutin Blackpink. Jadi saya penasaran nih, ada apa sih dengan idol group ini. Akhirnya saya meneliti ketika saya tanya ke anak saya, siapa idol group terbaik Korea. Anak saya berusia 9 tahun waktu saya tanya, dan menjawab BTS, Bangtan Sonyeondan gitu ya, BTS. Saya akhirnya meneliti itu dan akhirnya mengenal BTS yang awalnya saya kira wajahnya sama semua, yang saya kira orangnya sama persis karena operasi plastik. Akhirnya saya mengenal satu persatu, saya meneliti mereka dari kecilnya bagaimana. Dari mulai member tertua di mana ada Kim Sok Jin yang sudah kaya dari lahir, money gitu. Bapaknya seorang CEO, dan kemudian ke member kedua, yang tertua kedua, yang terkenal dengan savage-nya, yaitu Min Yoongi atau Suga, kata orang bilang, menyebut dia, dan dia terkenal dengan Yoongi Marry Me. Yang ketiga, saya mengenal dengan orang yang senyumnya selalu enak dilihat dan selalu tersenyum, terlalu bahagia. Walaupun di awal debutnya itu member ini kurang begitu banyak fansnya, ya, J-Hope. Saya lupa nama aslinya siapa ya itu, tetapi saya lebih terkenal dengan J-Hope-nya gitu. Kemudian member tengah sekaligus leader, ini awal saya menyukai BTS dengan public speaking yang bagus yang dimiliki oleh RM gitu kalau orang-orang bilang, atau Kim Namjoon. Maka saya mulai membedah lebih jauh BTS. Selanjutnya next kita punya member keempat, Park Jimin. Menurut saya kurang tampan versi saya dari awal mengenal, tapi setelah mengetahui kepribadiannya, mengetahui kualitas suaranya, dia layak banyak fans. Dan memang sekeren itu sampai dia didapuk menjadi brand ambassador beberapa produk fashion yang luar biasa, sangat terkenalnya gitu. Selanjutnya kita mengenal member ke-6. Ini dengan follower terbanyak di grupnya, yaitu Kim Taehyung. V. Ya, pernah dinobatkan 3 atau 4 tahun berturut-turut menjadi laki-laki tertampan di dunia. Banyak orang bilang salah ini, harusnya Henry Cavill, harusnya ini, harusnya itu, dan sebagainya gitu. Tetapi mau tidak mau, ya dia memang tampan. Dalam artinya tampannya orang Asia, dan memang dia dari kecil sudah tampan. Nah, apalagi setelah makin banyak duit gitu. Awalnya saya menduga juga Kim Taehyung operasi plastik, tapi ternyata setelah dideteksi foto kecilnya beranjak remaja, foto debut pertamanya, sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Ya mungkin yang perubahan adalah badan lebih berisi,
apa namanya, fashion lebih bagus ya, gitu. Dan yang terakhir mulai mengulik BTS itu ketika Jungkook itu menjadi apa namanya, pembawa lagunya Piala Dunia terakhir kemarin. Jadi dengan lagu Dreamer saya makin penasaran nih dengan boy group yang ini. Akhirnya saya kulik apa sih alasannya mereka ngefans kepada BTS. BTS gitu. Yang pertama jelas setelah saya search, mereka beberapa kali masuk nominasi Grammy Awards. Jelas karena musik yang berkualitas. Ya, musik yang berkualitas. Saya akui saya adalah biasnya Kim Seokjin, member tertua di BTS. Ya karena memang beberapa kerandomannya dan pembawaannya yang membuat saya ngefans sama beliau gitu. Sebentar lagi pulang wamil gitu. BTS dikenal dengan musik mereka yang beragam dan berkualitas tinggi. Ya, genre mereka itu tidak satu saja itu. Mereka bisa pop, bisa hip hop, bisa R&B, bisa EDM, dan membernya bisa menciptakan lagu semua. Itu luar biasa. Yang kedua adalah lirik yang mendalam. Lagu-lagu BTS kalau ditranslate ke bahasa Indonesia pun masih menemukan banyak topik yang di luar ekspektasi saya. Mereka bicara tentang perjuangan pribadi mereka, kesehatan mental, cinta, dan harapan. Banyak para ARMY sebutannya untuk fans beratnya BTS. ARMY adalah fans tersolid menurut saya, menurut penelitian saya. Support mereka luar biasa. Di sini lirik mendalamnya sering menyampaikan pesan positif dan inspiratif. Bagaimana BTS bisa menyajikan banyak hal yang positif lewat lagu-lagunya. Yang berikutnya adalah bakat dan kerja keras. Betul, mereka debut 2013, penghargaan pertama yang kategori Daesang itu di 2016. Itu hasil penelitian saya. Dan itu luar biasa hasil kerja keras mereka. Bagaimana dulu mereka pertama debut membagikan tiket gratis untuk menonton konser mereka. Luar biasa banget ini. Nanti akan dikulik lebih panjang karena ini baru part pertamanya. Yang keempat, kepribadian anggota yang menarik. Ya, dengan kerecehan Kim Seokjin, dia adalah seorang yang introvert tetapi bisa menjadi ekstrovert ketika di area publik. Dalam artiannya dia akan menjadi seorang yang sangat pendiam sekali ketika di luar kamera. Berbeda dengan Min Jong Yi atau Suga. Si Suga ini bagian dari yang orang yang di depannya terlihat cool tetapi aslinya receh di luar kamera. J-Hope yang selalu tersenyum, RM yang luar biasa banget dengan communication skill yang bagus, kemudian Jimin yang atraktif, suaranya bagus banget, enak banget. Kim Taehyung dengan pesonanya dan suara cowok banget, ngebass yang luar biasa. Apalagi Jungkook itu golden magne yang luar biasa banget suaranya. Berikutnya adalah interaksi dengan penggemar. Iya, mereka punya interaksi dengan penggemar melalui laman sosial medianya. Luar biasa sekali gitu. Berikutnya adalah prestasi dan penghargaan. Sampai saat ini mereka menempati posisi pertama sebagai boy group Korea yang banyak mendapatkan penghargaan atau Daesang. Penghargaan yang kelas tinggi, paling tertinggi. Kemudian mereka juga satu-satunya boy group dari Korea yang masuk nominasi Grammy Awards dan pernah memenangkan Billboard Award dan American Music Award. Jadi luar biasa prestasi mereka. Mereka juga membawa pengaruh positif. Luar biasa, itu menurut saya. Dan terakhir adalah konser dan pertunjukan yang spektakuler. Ya, mereka akan comeback di 2026. Setelah semuanya selesai wamil di 2025, mereka akan menggarap album di tahun 2025 tersebut dan mulai konser di 2006. Dan tahun ini ada salah satu member yang selesai wamil yang pertama berangkat, yaitu Kim Seokjin. Di bulan Juni nanti beliau akan pulang menyapa penggemarnya. Tapi jangan lupa yang saat ini sedang wirawiri adalah album dari leader BTS. Nah, ini part satunya saya memperkenalkan Korea. Kenapa harus BTS? Banyak sekali alasannya tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada di part 2-nya
alasan-alasan lainnya kenapa mahasiswa saya mencintai dunia idol grup Korea. Selain menjadi motivasi, tapi karena mereka luar biasa. Salam K-popers.